Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan pesan profetik dari bulan yang baru, yaitu bulan Nisan Aviv. Dalam kalender Yahudi kita sudah memasuki bulan yang baru, itu bulan Nisan Aviv. Dan tema besar dari bulan ini adalah The Month of Spectacular Harvest. Inilah bulan di mana kita akan mengalami penuaian yang spektakuler dalam hidup kita dan seluruh keluarga besar kita. Haleluya. Kita akan bahas apa arti daripada bulan Nisan Aviv. Nisan adalah bulan pertama di kalender Yahudi. Tahun baru Yahudi ada di bulan Tisri. Itu kalau kita di penanggalan kita tuh di September kita mengalami Rosh Hashanah. Tetapi kita mengalami bulan yang pertama itu di bulan Nisan Aviv. Di mana kalau di Tisri itu telur itu dilahirkan. Tetapi hari baru bagi orang Yahudi ada di bulan Nisan, di mana telur itu sudah ditetaskan. Apapun janji Tuhan yang kau terima di tahun Paybat ini akan segera Tuhan genapi di tahun ini, di bulan Nisan ini. Apapun janji Tuhan yang belum digenapi, kita klaim dengan iman bahwa penggenapan akan terjadi di bulan ini. Nisan adalah dari kata akarnya itu nisim, yang artinya miracle. Di bulan ini everything will become so miraculous. Di bulan ini apapun yang kita kerjakan akan banyak menerima mujizat. Baik dalam keuangan kita, kesehatan kita, pelayanan kita, apapun itu, harapkan miracle. Dan mari kita katakan sama-sama, welcome my miracles. Amin saudara. Selanjutnya, Nisan memiliki arti redemption atau penebusan. Bulan ini adalah bulan di mana Tuhan menebus kita dan keluarga kita dengan kuasa darah Yesus, sehingga hak-hak kita dikembalikan karena anugerah Kristus. Hak seperti apa? Hak sebagai anak Allah, yang kita menerima apa yang Bapak kita miliki. Kita juga terima hak kesembuhan, hak kelimpahan, hak pemulihan. Kita klaim semua di dalam nama Tuhan Yesus. Nisan juga berbicara mengenai springtime atau musim semi. Orang Yahudi menamakan bulan ini Aviv, sebab Aviv adalah artinya musim semi. Bulan ini saatnya kita deklarasikan bahwa musim dingin telah selesai dan musim semi telah tiba buat setiap hidup kita. Ini the winter is over and the spring is coming. Kata semi atau spring juga berasal dari kata teshuvah. Teshuvah itu artinya turn back atau putar balik. Artinya Nisan adalah bulan kita kembali ke track kita kembali ke panggilan hidup kita mengalami restart oleh Tuhan, kita mengalami new beginning dan new level bersama Tuhan. Nisan Aviv juga berkata death is ended and life is brought. Ini waktunya kematian sudah selesai dalam hidup kita dan keluarga kita, dalam keuangan, dalam hubungan-hubungan kita, dalam kesehatan, apapun jenis kematian sudah selesai di dalam nama Yesus Kristus. Dan ini waktunya kehidupan akan bangkit, semangat yang baru akan bangkit, janji Tuhan mulai bertunas dalam setiap hidup kita di dalam nama Yesus. Selanjutnya Nisan and Redemption, Nisan dan penebusan. Pada bulan Nisan orang Yahudi merayakan perayaan pertama, First Feast. Dan ketika itu terjadi, ini artinya ketika kita mengalami di bulan pertama, kita mengalami penebusan, Tuhan berjanji bahwa your stress become rest. Apapun yang membuat kita stres, akan Tuhan berikan jalan keluar sehingga kita menerima kedamaian dan kita menjadi rest di hadirat Tuhan. Wow, haleluya. Selanjutnya perayaan yang pertama tadi, the first feast itu di bulan Nisan, itu adalah perayaan Passover atau kita kenal Paskah. Kita juga tahu tentang Jumat Agung dan kebangkitan itu terjadi di bulan ini saudara. Kita tahu Passover atau Pesak itu adalah perayaan di mana darah anak domba membebaskan bangsa Israel dari kematian dan dari tanah Mesir. Dan kita terima hari ini kuasa penebusan. Kita terima kuasa darah Yesus yang menyelamatkan, yang sudah tercurah di atas kayu salib, yang berkata tetelestai, sehingga hidup kita dan keluarga kita diselamatkan, dipulihkan. Dan di perjanjian baru, Pesah adalah hari di mana Tuhan Yesus anak domba Allah disalib dan membebaskan dosa kita. Dan darah Yesus di atas kayu salib membuat kita menang dan kita tidak menerima upah dosa yang adalah maut. Dan membebaskan kita dari perbudakan kerajaan gelap. Hari ini di bulan ini terima kuasa darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan pembebasan keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Di perjanjian lama berbicara Passover tentang kelepasan bangsa Israel dari Mesir oleh darah anak domba, tapi di perjanjian baru dan sampai hari ini yaitu pembebasan keselamatan oleh kuasa darah Yesus di atas kayu salib. Orang Israel mereka melakukan di bulan ini yaitu membersihkan rumah mereka dari ragi. Ini saatnya dengan kuasa darah Yesus kita membersihkan seluruh hidup kita daripada ragi-ragi dosa.
Amin, saudara, kita bersihkan diri kita bertobat, kita minta pengampunan Tuhan. Passover, Tuhan katakan, this is the time for crossing over. Ini waktunya kita menyeberang dari Mesir hidup kita menuju tanah perjanjian. Ini waktunya kita menyeberang dari maut menuju kehidupan, dari dosa menuju kekudusan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Bulan Nisan adalah bulan first fruit. Artinya apa? Nisan adalah hari panen yang pertama. Benih jelai yang mereka tunggu selama ini akan dituai. Karena itu 3 hari setelah Pesah atau Passover, mereka akan membawa jelai pertama mereka ke rumah Tuhan sebagai tanda iman. Sebab first fruit is the payment of the future. Ketika engkau memberikan first fruit, kau sedang membayar untuk masa depanmu. Kau sedang mensecure, mengamankan masa depan yang penuh harapan. Pada saat yang sama di perjanjian baru, kita tahu bahwa hari ketiga adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Kristus adalah garansi, adalah jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan seperti Kristus sudah dibangkitkan. Kita tidak mengalami maut, tapi kita mengalami hidup dan mengalami kebangkitan. Selanjutnya, Kristus sebagai buah sulung yang mengalahkan kematian menjadi bukti bahwa di dalam Kristus kita mampu mengalahkan maut. Buah sulung yang sudah menjadi dalam bagian hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan hidupnya sehingga kita tidak memperoleh maut, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Di Nisan, bangsa Israel dari sebuah keluarga berubah menjadi bangsa. Di Nisan, dari yang tadinya dibudak menjadi perbudakan di Mesir, mereka keluar dan mereka menjadi sebuah bangsa. Ini kali pertama di mana Tuhan membuktikan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Artinya ini waktunya Tuhan akan membuktikan juga janji Tuhan atas hidup kita dan seluruh keluarga kita. Haleluya. Selanjutnya, bulan Nisan itu memiliki lambang ram. Setiap bulan Israel itu selalu terkoneksi dengan semesta karena alam semesta menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita percaya gak ada satupun yang kebetulan di muka bumi ini. Tuhan berbicara melalui benda-benda langit, Tuhan berbicara mengenai banyak hal, melalui banyak hal. Dan Nisan terkoneksi dengan Aries yang berlambang kambing jantan. Di Nisan, Tuhan Yesus sang domba Paskah dikorbankan bahkan untuk goat nations atau apa? Negara-negara kambing, yaitu keturunan Ismail dan Bani Kedar Nebayot, saudara. Lambang bulan ini kambing jantan Aries. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, darahnya tercurah. Itu juga kita akan lihat buat setiap saudara sepupu kita, yaitu Kedar Nebayot. Dan kebetulan saudara, dan ini hal profetik, makna profetik, bukan kebetulan tanpa makna, tapi ini waktunya benar-benar bertepatan. Di Nisan kali ini kita lihat koneksinya, bahwa kaum Kedar sedang mendekatkan diri mencari Tuhannya di bulan ini, di bulan suci mereka. Dan kita percaya di bulan Nisan ini kali ini mereka akan menemukan penebusan dari darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ishak dan Ismail akan menyembah Tuhan Yeshua HaMashiach. Selanjutnya saudara, Nisan dan Judah. Suku daripada bangsa Israel di bulan Nisan adalah Judah. Nisan terkoneksi dengan Judah, di mana Judah adalah suku yang selalu terdepan dan yang pertama. Judah always goes first. Judah yang selalu maju di depan. Judah seperti pemimpin pasukan yang berjalan menerobos setiap halangan, setiap rintangan. Hari-hari ini Tuhan mau kita bergerak, kita berjalan maju, kita melangkah dengan iman, kita minta keberanian ilahi, kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Dan bulan ini Judah itu berbicara about praise, tentang memuji, tentang menyembah. Artinya saudara, dari Yehuda, Judah itu Yehuda ya. Arti dari Yehuda adalah pujian. Jadi di bulan Nisan apapun dalam hidup kita awali dengan pujian. Saat engkau sedih, saat engkau senang diberkati, saat engkau terpuruk, saat engkau diangkat, saat engkau titik terendah, selalu puji Tuhan, selalu sembah Tuhan dalam setiap keadaan. Amin, saudara. Dan selanjutnya Yehuda juga berbicara tentang praise, dan juga selanjutnya Nisan berbicara tentang lifted hand atau tangan yang terangkat. Ini artinya di bulan ini kita harus surrender to God. Kita harus berserah kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, jangan pakai kekuatan manusia, tapi pakai kekuatan Tuhan. Ketika kita angkat tangan, kita berserah, Tuhan akan turun tangan dan yang akan membereskan setiap permasalahan dalam hidup kita. Amin, saudara. Judah, Yehuda is the tribe of war. Judah atau Yehuda adalah suku yang suka berperang, suku yang
memimpin peperangan. Ini adalah bulan di mana Tuhan, katakan Tuhan sedang menghukum dewa-dewa Mesir. Ini waktunya Tuhan yang berperang buat setiap kita, dan kemenangan ada di pihak Tuhan Yesus Kristus dan menjadi bagian setiap kita. Bapak Ibu boleh buka di Mazmur 149 ayat 1-6 dan juga di Keluaran 12 ayat 26 sampai 36. Untuk menuntaskan setiap destiny dalam setiap hidup kita. Amin, Saudara. Inilah bulannya, inilah bulan spektakuler harvest. Ketika kita belum diselaraskan, maka kita bersusah payah untuk mengerjakan penuaian. Tetapi ketika kita sudah diselaraskan oleh Tuhan, maka Tuhan bukan hanya yang membuat kita selaras, tapi Tuhan akan membuat penuaian itu yang akan tertarik kepada kita seperti magnet. Kita akan menarik setiap tuaian, kita akan menarik setiap jiwa-jiwa dalam hidup kita. Penuaian yang spektakuler adalah ketika kita menyelaraskan diri kita dengan Roh Kudus, menyelaraskan diri kita dengan waktu Tuhan, dengan agenda Tuhan, maka kita memiliki daya, kekuatan, power untuk menarik setiap tuaian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Saudara. Tetap semangat, tangkap semua janji, tangkap semua firman Tuhan hari ini, dan biar selama bulan Nisan kita mengalami banyak mujizat, banyak mengalami penuaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima yang daripada Tuhan, kita tolak kebas semua daripada si jahat di dalam nama Yesus Kristus. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Rara Siahaan dari Filler Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.